Halo semua, ketemu lagi dengan aku Ain Reza. Jadi hari ini kita akan membahas review buku dari Bicara Itu Ada Seninya oleh Oh Sung Hyang. Jadi Oh Sung Hyang itu merupakan seorang dosen dari universitas yang ada di Korea Selatan. Jadi di buku ini membahas tentang 4 bab bagaimana seharusnya kita berbicara. Ternyata berbicara dan berkomunikasi itu ternyata ada seninya. Penulis menjelaskan bagaimana dia menjadi dosen dan bertemu dengan mahasiswanya di kelas ketika Oh Sung Hyang menjadi dosen di salah satu universitas di Korea Selatan. Dia menemukan banyak kendala yang ditemui ketika kita berkomunikasi atau ketika kita berbicara. Ketika seorang guru merasa bahwa kelasnya tidak menarik, tidak bisa memantik peserta didiknya atau muridnya dalam hal ini untuk bisa berinteraksi dalam kelasnya. Ia menceritakan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi ketika seorang guru masuk ke kelas dan ternyata siswa di kelas tersebut tidak menyukai pembelajarannya karena terkesan sangat monoton dan tidak bagus. Jadi di sini Oh Sung Hyang menjelaskan betapa pentingnya teknik berbicara untuk memikat para murid di kelas, karena menurut Oh Sung Hyang sendiri ketika dia mengajar mahasiswanya itu sangat tertarik dengan pembelajaran yang diajarkan oleh beliau. Kemudian Oh Sung Hyang juga menjelaskan bahwa di bab pertama dia menjelaskan bahwa pentingnya ketika kita berbicara, ketika pertemuan pertama atau first impression, ketika kita bertemu dengan orang lain, ternyata teknik berbicara ini yang menentukan kita ketika berbicara dengan orang lain. Kemudian dia juga mengungkapkan bagaimana ada beberapa orang yang bercerita dalam proses berbicara itu, mereka menceritakan pengalaman mereka lewat teknik storytellingnya. Bagaimana teknik bicara ini bisa memikat lawan, bisa memikat audiens, bisa memikat orang lain yang berbicara dengan kita. Contoh sederhananya, ketika seorang petugas marketing menjajakan produknya, maka dia menggunakan teknik storytelling ini biasanya digunakan, dan teknik storytelling ini juga bisa meningkatkan penjualan. Bisa contoh sederhananya penjualan panci dan lain sebagainya. Bagaimana berbicara ini mempunyai sesuatu hal yang sangat powerful dalam kehidupan sehari-hari. Di bab yang lain, bab selanjutnya, di subpok selanjutnya, Oh Sung Hyang juga menjelaskan bagaimana teknik berbicara, bagaimana mengatasi rasa gugup ketika berbicara dengan lawan bicara, mengatasi gagap dan lain sebagainya. Jadi di sini di buku ini Bicara Itu Ada Seninya dijelaskan secara komplit bagaimana teknik berbicara itu sesungguhnya, bahwa kita berbicara bukan hanya sekedar berbicara, tetapi ternyata ada teknik dalam berbicara. Misalnya presenter dan MC di Korea Selatan, mereka itu dikenal dengan karakter suaranya yang berbeda. Maka dari situ kita perlu membuat branding kita sendiri terkait berbicara ini. Misalnya contoh sederhananya, ketika kita melihat Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Ayu Dewi, ketika mereka menjadi presenter atau MC di berbagai acara-acara dan berbagai konten-konten infotainment, mereka punya brandingnya sendiri ketika mereka berbicara. Maka branding ini yang menarik audiens untuk ini ciri khasnya Raffi Ahmad, ini ciri khasnya Atta Halilintar. Jadi semua ketika berbicara orang punya ciri khasnya yang berbeda. Dan bagaimana mengatasi rasa takut berbicara, gagap dan lain sebagainya, ini buku dijelaskan di buku ini. Jadi kalian wajib banget untuk membaca buku ini, dan buku ini sangat worth it untuk dibaca dan sangat recommended banget untuk kalian yang mau belajar
teknik berbicara, public speaking, dan lain sebagainya ketika berbicara di depan umum. Oh Soo Hyang juga menjelaskan bagaimana teknik kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita bertanya, menjawab, dan memberikan pujian kepada orang lain sehingga lawan bicara kita itu menyukai kita dan nyaman berbicara dengan kita. Oh Soo Hyang juga menjelaskan bagaimana teknik komunikasi itu sangat-sangat berpengaruh terhadap feedbacknya terhadap lawan bicara kita. Misalnya ketika Barack Obama dan tokoh-tokoh besar lainnya melakukan pidato, itu pidato mereka itu sangat-sangat memukau para audiens sekalian. Dan juga dia menjelaskan bagaimana teknik berbicara ini ketika kita berbicara itu dia ketika kita berbicara itu lawan bicaranya bisa bagaimana cara kita mengubah kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan untuk kita. Awalnya ada banyak tokoh-tokoh di luar sana, awalnya mereka malu, mereka gagap, tetapi ketika mereka belajar, mereka mengasah keterampilan mereka, maka salah satu raja yang terkenal di Inggris, dia itu dulunya awalnya gagap, tetapi karena dia berlatih terus, ketika pidato kenegaraan dia bisa mengubah keadaan itu dan dia bisa memberikan pidato yang sangat memukau para masyarakat dan rakyatnya di Inggris. Kemudian di sini juga Oh Soo Hyang menjelaskan salah satu experience atau pengalamannya ketika dia bertemu dengan salah satu mahasiswanya. Mahasiswanya ini berkonsultasi ke Oh Soo Hyang. Dia berkata bahwa dia ini merasa dia tidak memiliki keterampilan ataupun skill yang dimiliki seperti teman-teman pada umumnya di kelasnya. Kemudian ketika berbicara dan berkonsultasi dengan Oh Soo Hyang, ternyata beliau menemukan salah satu bakat terpendam yang tidak disadari oleh mahasiswanya ini. Ketika berbicara tentang kecantikan, brand kosmetik, dan lain sebagainya, mahasiswa dari Oh Soo Hyang ini menemukan bahwa ketika dia berbicara, Oh Soo Hyang menemukan bahwa ketika mahasiswanya berbicara tentang skincare dan produk kecantikan, ternyata dia sangat percaya diri dan teknik berbicaranya itu berbeda. Maka dari situ Oh Soo Hyang menarik sebuah kesimpulan bahwa mahasiswanya ini memiliki kemampuan yang tidak ada di mahasiswa lainnya. Yang lain bisa jago berbicara, jago public speaking dan lainnya. Tetapi mahasiswa ini dia paham betul dengan produk-produk kecantikan dan itu bisa menjadi nilai plus untuk dia dan dia bisa bekerja di bidang yang dia suka, yaitu di bidang kecantikan itu. Kemudian dia juga berbicara tentang Oh Soo Hyang juga menjelaskan bagaimana teknik yang baik dan benar ketika kita melakukan interview kerja atau wawancara, bahwa first impression atau kesan pertama ketika kita interview dengan HR dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kita ketika kita melamar kerja. Jadi perlu teknik-teknik tertentu, karena ketika menjelaskan diri kamu ketika wawancara kerja itu kamu tidak menjelaskan semua secara detail selama 1 jam kamu melakukan interview. Jadi hal-hal penting yang perlu ditonjolkan dari diri kamu yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu yang harus kamu jelaskan ketika kamu melakukan wawancara kerja. Dan selain itu juga dia menjelaskan bahwa teknik vokal atau suara itu bisa dilatih secara terus-menerus untuk menghasilkan teknik vokal yang bagus ketika kita berbicara atau ketika kita berbicara dengan orang lain. Maka dari itu sangat recommended banget untuk kalian yang suka membaca, dan buku ini menjelaskan banyak teknik tentang bicara. Dan untuk kamu yang suka dan tertarik dengan public speaking, wajib banget kamu untuk membaca buku ini. Dan selain itu banyak tips-tips dan teknik-teknik praktikal yang dijelaskan terkait dengan teknik bicara itu sesungguhnya dijelaskan dalam buku ini, dan wajib banget untuk kamu untuk membaca buku itu. Sekian video dari aku kali ini, sekian dan terima kasih.